Oke, lo yakin gak sama diri lo ya? Right. If you don't believe, jangan hidup. Oh, itu fatal bro. Sekarang gimana lu mau ngelanjutin the rest of your life, but if you don't believe to yourself. Iya. Pada saat membuat satu keputusan itu cukup berat karena there are so many my friends said like, Lu gila ya? Iya. Lu beneran mau lo. Soalnya entah pada saat begitu udah pindah, let's say udah tidak di industri ini, mungkin lo akan kehilangan tamu, Iya. kehilangan klien, kehilangan relationship dengan your own. Dan posisi bro, Dan begitu udah posisi. keluar. Tapi menciptakan demand, Iya. di mana klien itu membutuhkan. Iya. Itu pun pitchingnya lumayan dahsyat bro. Nah itu, Jadi- proses pitching juga kudu sabar bro. Bukan sabar lagi bro. Sabar plus deg-degan. Deg-degan iya. Gol nggak nih? Capek nih gue nih. Ya, ketemunya nunggunya 3 jam, ketemu cuma 15 menit bro. Sakit gak hati ini bro? Jadi dari pengalaman kerja lo selama 25 tahun, Ya, top 3 hal apa yang lu bisa bilang worth it banget dalam hidup gue? wow, 3 3. Kalau mau kasih 6 boleh sih. udah cukup Iya, kan? oke. Oke, within 25 years itu yang gue dapetin. Pertama nih, gimana caranya gue bisa menjadi diri gue? Satu, disiplin. Disiplin. Disiplin, karena when I was working in the hospitality industry, itu gue harus bangun pagi. Dan kadang gue juga harus work until late night. Bangun pagi, tidur pagi. Ya, pagi ketemu pagi. Oke. Yang kedua adalah gue harus berpikir gimana caranya dalam kerjaan ini ada benefitnya buat gue. Mungkin orang yang tadi seperti lu sampaikan, gue kerja 5 to 9 atau that finito. But buat gue, number one adalah gimana caranya every connection that I have itu gue maintain. Oke. Gue lebih suka membuild relationship. Oke, berarti itu memang nature-nya lu ya? Nature-nya gue. Oke. Yang ketiga, gimana caranya bahwa gue bisa berdiri di kaki sendiri. Oke. Pada saat itu gue punya pengalaman yang hebat. Oke. Oke, gue disuruh ada satu produk di mana, sorry gue nggak bisa sebutin produknya apa, tapi harganya insane buat gue untuk produk itu. Contoh produk inilah, ya. Let's say ini harganya ini, let's say taruhlah 11 juta untuk produk ini. Iya. Gimana caranya jualan? Kalau lo nggak bisa jual, berarti you cannot come back to the office. Diancamnya kayak begitu sama atasan lo? Benar. Wow. Jadi dari yang international company, government, BUMN, gue udah coba datengin, fail. Oke, produknya gue spill. Produknya jualin makanan sepiring harganya 11 juta. Sepiring 11 juta. Oke, lo biasa beli nasi goreng 11 juta mau gak lo? Digila dibuka. Alright, jadi tapi the thing is ada suatu institusi, kayaknya nggak usah disebut nggak institusi. perlu ya. Itu datangnya dengan hati yang setengah. I don't think this company can buy. Lo tidak menganggap perusahaan itu bisa beli? Karena kalau lihat dari Background institusinya dan sebagainya kok kayaknya nggak masuk akal. Iya, oke. Tapi karena dibutuhkan report, Ya gue harus tetap menghadap lah ya. tetap Menghadap, ya, jadi ketemu sama menawarkan. orang. Ya menawarkan dengan ya udahlah yang penting gua ada buat report. Happen to be gue dipanggil. Gue butuh 40. Lu gila nggak, gue stres. Hampir mau melirangkan air mata men. Oh iya dong, kaget dong. Antara lu bener nih, emang lu punya duitnya? Gue masih ingat banget men, soalnya 40. Kan targetnya bukan 40, it's about 20. Target utamanya 20. 20. Tapi malah dapat 40. Dapat 40. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan banget. Jadi pada saat itu tadi kalau nggak salah lu sampaikan don't just eat books but it's Yes, cover. betul. Jangan Itu benar. jangan sembarangan apa? Meremehkan orang lah. Ya, atau never ever underestimate apapun dan siapapun. Itu benar. Itu yang gue alamin. And I happen to be then they paid and I got the business. Sisanya gue bagi-bagi temen. Iya. Nah itu, ini ngomongin leadership kadang-kadang. Ini ada satu cerita menarik. Gue yang tambahin. Jadi dia sebenarnya di satu institusi, Ya. ya kan, hospitality, dia ditantang.
Lo orang aja kalau pergi makan makanan di gastronomi aja paling mahal-mahalnya 3 juta ya. Benar. Ya nggak? Iya. 3 atau 4 juta. Ini Maybe below 11 5. juta. Iya, maybe di bawah 5 lah ya. Maybe Iya. gue nggak tahu ya. Tapi ini 11 juta bos gitu kan. Gila ya. Nah, terus udah gitu dia coba pergi kiri kanan gitu ya. Akhirnya dia udah mulai lose hope dan akhirnya dia ketemu satu calon klien yang dia gue nggak yakin nih bakal mampu tapi udahlah daripada gue kelihatan nggak kerja di mata bos gue. Benar, Yang Pak. penting gue tetap pergi, gue tetap nawarin gitu kan. Nah ini nih kadang-kadang kalau kita itu teman-teman sepenuhnya mempercayai feeling juga nggak baik sepenuhnya. Jadi kalau kita melihat kayaknya nih orang nggak bisa jadi klien deh, gue nggak bisa closing. Jangan buru-buru memutuskan. Coba dulu, ngobrol dulu, kita nggak tahu. Benar. Ya kan? Qualifying. Akhirnya dia dapat. Nah, tapi lucunya teman-teman dia atau tim dia, karena waktu itu dia adalah salah satu leadernya juga, itu pada kelimpungan juga seperti dia. Sampai pada pusing, nangis karena ancamannya lu jangan masuk kantor ini lagi. Maksudnya Benar. lu kalau nggak bisa jualan, lu nggak diperlukan lagi di sini. Ya kan? You're right, man. Nah akhirnya karena goalnya adalah cuman 20 peserta tapi dia bisa terus Tuhan memberikan 40 peserta akhirnya sama dia dibagi-bagi ke temannya. Nah itu suatu kebaikan yang dia lakukan sebagai leader tapi kena gamparan lagi karena karena ketahuan. Iya bener, gue ketahuan. Nggak pinter. Iya. Tapi setelah ketahuan pun supiriernya memang marah maksudnya bukan marahin kenapa lu backup teman-teman lu, tapi concernnya sebenarnya jangan gampang ngefit orang. Benar. Kasih mereka kesempatan usaha seperti lu kan. Benar. Iya. Jadi mungkin gue tambahin apa yang lo sampaikan bahwa semua orang itu gak ada yang bodoh. Iya. Tapi semua orang itu tergantung mau atau enggak. Mau apa enggak? Nah, Coba lu lihat ke sini ngomong mau apa enggak? nah benar. Jadi apapun itu, semua orang itu manusia tidak ada diciptakan untuk manusia yang paling bodoh atau bodoh. Tetapi balik lagi satu, kemauan itu akan membuka semua pintu-pintu yang lu tuju. Dengan satu, disiplin, persisten dan konsisten. Uish. Buset, gue tadi ngomong apa ya? Tos. Woi, gile. Gue tadi ngomong apa? Keren. Nah sekarang kita lanjut nih bro. Apa tuh? Udah ngelewatin lalang buana kerja ya kan dengan multiple culture dan sebagainya. Akhirnya lu memutuskan I'm done. Ya. I want to start my own business. Benar. Secara singkat ceritakan apa yang membuat lu memutuskan itu. Entah apa. Jadi gue pengen tahu alasannya. Ya. Kadang ada orang bilang ngapain lu harus bisnis kalau lu udah nyaman-nyaman juga, udah dapat salary, udah dapat semua, Ya. everything. Mana? And orang takut ya. 25 tahun di satu industri terus lu keluar itu nggak main-main loh. You mean I've been doing fine in the comfort zone? Yes, It's totally comfort zone, man. comfort kan. Nah, Yeah, udah. all the market Yeah. in my hand, of course the salary as a kickback Yeah. and the experience. Yeah. Yes, it is something that gue harus buat sesuatu keputusan yang besar. Yeah. Oke, bermula dari COVID 2020 ya. 2020 pada saat itu gue masih ingat banget. Tourism industry hancur. All collapse. Habis. Semua. Di situ gue pertama mulai bisnis itu adalah karena backgroundnya hospitality, gue buat namanya what is that? Healthy food. Jadi healthy food itu gue ngambil marketnya bukan market biasa bro. Karena gue masih ingat 17 juta rakyat Jakarta ya bukan Indonesia. Masa sih 0,1-nya nggak mau beli healthy food dengan harga yang mahal. Oke. That's Rasionya lu di situ ya. benar. Jadi Oke. dari 100% masa sih nggak ada 0,2, 0,3 itu ada pasar marketnya. Kenapa? Karena gue lihat di previous employers gue. Harga segini yang 11 juta ada kok yang beli. Iya betul. Dan bahkan pada hari H-nya rame. Kita sendiri bingung, nih gila ya. Gue sih nggak 11 bakal juta beli gitu. gua akan beli. Tapi ada yang mau Tapi beli ada. gitu. Ya baru gue nyicipin loh. Ya. Enak banget. Tapi nggak worth it sih 11 Nggak juta. worth it. Segini bro makanannya kecil. Anyway, so jadi
Dari situ, dari COVID, gue belajar untuk ngambil di F&B bisnis, tapi lebih spesifiknya ke healthy food. Dan pada saat itu ada teman memperkenalkan adalah teknologi. Nah, jadi pertamanya kita fokus di teknologi. Kenapa mau ke teknologi? Karena seperti yang tadi sampaikan, I have my own client yang di bidang teknologi, and saya punya koneksi dari my previous company, itu adalah ya orang-orang yang mungkin mau kerjasama dengan gue. Oke. Gitu. Jadi dari situlah kita mulai dengan memberikan konsep. Seperti apa sih konsepnya? Pada saat itu tidak besar kok nilainya. Oke, nilainya kita sebut seumpamanya 100 juta. Apa sih yang didapat? Kenapa bisa 100 juta dapat jadi 120 juta? So jadi gue harus buat namanya business development strategy, based berdasarkan product itself, berdasarkan company, berdasarkan revenue wise. Dan itu semua bisa lo lakukan berdasarkan pengalaman lo yang lo tempa selama ini ya? Ya, tadi gue agree dengan apa yang lo sampaikan, bahwa if you wanna open your own company, seharusnya, kan semua orang beda-beda ya, melewati masa profesional. Jadi punya apa namanya fondasinya, benar. Jadi udah dibuat 3 items itu, ternyata mereka happy. Happy, dan dimana gue harus membuat suatu keputusan bahwa kalau seumpamanya gue lanjut balik ke hospitality industry, ini kesempatan menurut gue gold. Mungkin nilainya kecil, dan gue selalu melihat segala sesuatu mulai bukan dari yang besar, tapi dari small thing, step by step, right? So dari situ gue akhirnya ngambil keputusan bahwa oke, gue dengan buka perusahaan sendiri, dan gue melepaskan my career di hotel, yang mana ini ranahnya baru, gue sama sekali big zero. Bro, gue mau tanya ya, pada umumnya kan orang kalau udah nyampe umur tertentu, dengan pengalaman yang udah cukup mantap, dengan posisi yang udah cukup nyaman, dengan income yang udah cukup stabil. Oke, kalau kita ngomong di landa COVID, emang itu satu dunia kena masalah. Iya, benar. Tapi begitu lu memutuskan memulai, dan lu jawab dari tadi sama gue percaya semua itu dimulai dari kecil, step by step. Lu nggak ada rasa fear kayak kalau kayak begini lama lagi dong? Oke, gue ngerti. Alright, I believe with life is full of risk. Oke. Ya, jadi yang tadi gue sampaikan, naik motor aja, naik mobil, keluar rumah, even di dalam rumah, naik pesawat, itu ada resikonya. Jadi kalau gue tetap di comfort zone gue nggak tahu mau arah kemana. Satu, I'm typical yang gimana caranya kalau gue bisa mendapatkan lebih, tapi dari my own company. Yes, gue pernah punya profesional 25 tahun, pengalaman di sana, dan itu menjadi kereta buat gue untuk membuka semuanya. Itulah kendaraannya. Benar. Ya. Jadi itu adalah salah satu kekuatan untuk lo melakukan akselerasi. Benar. Iya, oke. Iya. Tapi yang paling penting cuma satu menurut gue. Tadi kan sampaikan, mungkin banyak orang yang takut. Tapi kalau buat gue, itu salah satunya. Kedua, did you believe to yourself? Oke, lo yakin gak sama diri lo ya? Right. If you don't believe, jangan hidup. Oh, itu fatal bro. Fatal bro. Ya, sekarang gimana lo mau ngelanjutin the rest of your life, but if you don't believe to yourself? Iya. Buat gue sih, gue enggak, jadi gini, kalau kita ngomong pada umumnya kan banyak orang itu bukannya tidak yakin, tapi dia tidak bisa melakukan yang namanya prediksi. Artinya begini, ada orang yang terjebak sama pengalaman buruk. Dia mencoba, gagal, akhirnya dia takut. Trauma. Ya kan? Oke. Nah, dari situ dia terprogram takut gagal. Alright. Nah, kalau datangnya ke Sunil, kita reprogram takut sukses. I agree with you. Ya kan? Dari takut gagal, yuk kita rubah jadi takut sukses. Kenapa? Benar. Karena kalau lu sukses tapi lu kagak punya persiapan, lu jadi gagal lagi. Benar. Iya jadi benar. Sukses itu butuh persiapan. Yes. Ya, persiapan yang dari pengalaman, atau dari metode yang lain, atau dari lu bilang mentor, dan dari teman-teman yang punya experience. Sharing. Kan dari situ kita kan bisa dapat ilmu. Tapi balik lagi buat gua pribadi, pada saat membuat satu keputusan itu cukup berat karena there are so many my friends said like, lu gila ya? Iya.
lu beneran mau lo. Soalnya ntar pada saat begitu udah pindah, let's say udah tidak di industri ini, mungkin lo akan kehilangan tamu, Iya. kehilangan klien, kehilangan relationship dengan your Dan own. posisi bro, Dan begitu udah posisi. keluar, habis 5 tahun lu balik lagi, lu mulai lagi dari bawah. Benar. Nggak bisa langsung di posisi terakhir. Tapi gue berpikir beda. Hmm. Mumpung gue masih dekat sama mereka, gue buka usaha, mereka ngebukain semua bro, alhamdulillah. Nah itulah fungsinya membangun relationship. It's about networking. Itulah investasi. Ya, Yang investasi sebenarnya. bukan masalah duit aja bro Iya. ya, benar. Gitu. Jadi buat anak-anak muda, kalau mau benar-benar melakukan loncatan yang tinggi, tapi seperti yang tadi Pak Sunil sampaikan, bro atau bapak sih? Bro boleh, Pak Bro boleh. Sunil Bro aja lah ya. sampaikan bahwa emang kita butuh yang namanya basic. Iya. Ya kan basicnya bisa secara profesional, kita bekerja dulu 2, 3, 4 tahun, setidaknya kita tahu gimana sih manajemen, Iya. SOP, Operation. operasional, mematuhi company Iya. regulation. Kalau nggak suka sama suatu perusahaan, di perusahaan manapun bakalan sama. Iya. Cause we are nobody's perfect. Iya betul. Ya, Betul. gitu. Jangan call your boss toxic and whatsoever. Iya. Kita dulu ngalamin lebih parah mungkin ya Parah, bro ya. parah. Ditendang, diinjak, mungkin dijemur kan. Zaman dulu nggak ada GPS bro. Oh, nggak ada Kemana-mana pakai map bro. Maaf ya. Iya kan? Yellow page. Yellow page, ya kan? Nggak ada Google bro. Iya, kalau sekarang anak sekarang enak banget. Iya makanya. Iya, itu sih bro. Jadi basically bahwa if you believe to yourself, believe aja. Gue yakin bisa. Oke. Jadi pada saat lu memutuskan I believe in myself, of course lu punya rational thinking. Gue yakin ada rational Yes, of thinking. course. Oh gue punya kenalan A, kenalan B, kenalan C. Harusnya gue punya skill ini, gue punya kemampuan ini. Itu yang dimaksud dengan belief. Jadi belief itu bukan gue yakin gue bisa bikin duit. Bukan itu doang. Tapi Bukan. gue yakin gue bisa bikin duit karena gue punya skill ini, gue Yeah. punya kenalan ini, gue punya pengalaman ini, gue bisa bantu orang dari sini. Iya, benar. Kalau gue ada 5 pertanyaan biasanya bro, Apa tuh? yang gue sharing ke teman-teman. Apa? Kembali ke bisnis lo nanti. Adalah pertama lo harus tanya sama diri lo itu siapa? Iya, Kedua, lo bisanya apa? benar. Ketiga, untuk siapa? Benar. Lo mau kemana? Yang Iya. keempat, yang kelima sama siapa? Iya. Kalau ini 5 udah lo jawab, lo aman. I agree with you. Serius, I agree with you. Tapi untuk menjawab 5 ini, mungkin bisa setahun, mungkin sebulan, mungkin 10 tahun. Gue dong 25 tahun kan. Iya. Ya, 25 years. Iya. Tapi yang tadi disampaikan oleh Bro Sunil itu benar. Siapa, kita siapa, dengan siapa, untuk Iya. siapa, itu Iya. totally benar. Iya. Benar, I agree with you. Iya. Kembali ke bisnis lo, akhirnya lo memulai, lo masuk ke digital ya, lo Iya. masuk ke teknologi, Iya. terus lo masuk ke healthy food. Oke, jadi dari healthy food gua ke teknologi. Nah, teknologi ini ternyata Tunggu, healthy foodnya udah jalan nggak? udah jalan. Jalan terus Udah jalan. work atau lo itu. masih kembangin terus? Oke, 1 tahun. Habis itu selesai Selesai karena gue fokus ke sini. ke teknologi. Teknologi Oke. seperti yang tadi kita discuss bahwa Berarti lagi masa eksplorasi ya? benar. Oke, sip. Jadi nggak langsung buka Iya. terbang. Nah, nggak langsung buka langsung des ya kan? Iya, jadi pada saat contoh kita balik ke healthy food, ngetok door, ngetok sana, ngetok sini, apakah diterima? Tidak. Ternyata gua salah market. Salah market tuh ya. Karena Iya. kita masih pakai keyakinan yang tadi ya 0,1 0,2 tapi Iya. kita belum memahami banget. Itu Benar. pelajaran sih. Iya, jadi gua salah. Kenapa? Karena gua takut gagal, udah naruh duit buat healthy food, taruhlah seumpamanya satu healthy food itu 50.000 lah paling Iya. rendah. Gua jual pada saat itu 75.000, berarti kan 25.000 untung ya. Iya. Nggak laku bro, Iya. nggak laku beneran. Tapi experience melakukan itu yang mahal bro. Iya. Dan lu tau gue jual berapa? Healthy food gue minimum 500.000 per box. Tuh. Ya kan? Minimum 500.000 per box, pantas saja. Soalnya dia ketagihan 11 juta satu piring. Jadi ada yang namanya sebut to the right price, right market, and right moment. Iya, the right time ya. Yeah, right time. So jadi produknya apa, marketnya siapa, and price-nya berapa. Dan pada saat itu gue nggak jual mass product. Jadi hanya a certain product which can cover for 2 bulan, 3 bulan. Gue pernah buat itu, what is that?
Healthy food pakai caviar semi healthy food, semi nggak healthy food sih bro. Iya. Tapi laku 1,3 juta Ikan per asin box. kan kaviar. Ngomongnya keren banget deh, kaviar. Serius bro, jadi sampai ditanya nih bro, caviar ini healthy food bukan? Akhirnya kan gue harus improvisasi kan. Makanan deso. Makanan deso. Ngomongin kaviar. I am providing you the most delicious caviar. Oke, lanjut ke teknologi. Oke, balik ke teknologi bahwa kayak dari teknologi itu satu, gue nggak ada background sama sekali. 25 years gue di hospitality industry atau service industry dan gue nggak terlalu tahu, even mungkin 0,001% gue tahu namanya atau penikmat. Tetapi kenapa sih gue tertarik sama teknologi dan pengadaan? Jadi berseberangan ya dengan yang apa gue alami. Dia ada 2 bisnis, satu di bidang hospitality sesuai dengan pengalaman dia, yang satu lagi di bidang pengadaan. Alright, so jadi kita ngomong pengadaan dulu. Jadi yang satu ke kiri, yang satu ke kanan bro. Ya, jadi yang kanan ini gue sama sekali big zero. Dan pada saat itu untuk memulai, apakah bisa atau tidak? Baik lagi, yang tadi gue sampaikan, gue yakin gue bisa dengan satu syarat. Gue nggak mau arogan, tapi gue belajar. Belajar ini dari apa? Background gue ada, apa klien-klien gue. So I go back to them. Gue sekarang buka. Lu nggak di hospitality? Oh udah enggak. Lu jualan apa? Gue tanya. Jadi gue harus prepare itu 10 items yang mereka butuhkan. Jadi nggak asal jualan. Ya contohnya basicnya kebutuhan di kantornya mereka, laptop, terus sistemnya mensupport laptop. Salah satu contoh ya. Akhirnya pertama kali gue jualan itu nggak banyak bro. Mereka butuh sekitar 10 laptop dan sistemnya. Untungnya besar atau kecil? Pada saat itu lumayan kecil. Lumayan kecil. Apakah kecewa? Enggak. Karena gue yakin bahwa dari step by step itu dan didukung oleh klien yang gue punya, pengalaman gue punya, insya Allah itu akan maju. Dan akhirnya sampai sekarang. Dan sekarang beralih kepada smart glass. So, jadi kaca-kaca yang ini gue tinggal tembus pandang bro. Tembus pandang, asik ya kan. Nah, itu lumayan mahal gitu. Terus dari situ gue sekarang udah mulai jualan smart meeting room di mana teknologi devices gue harus present kepada institusi A, B, dan C. Itu pun gue harus belajar. Product knowledge-nya harus cukup tajam. Harus. Balik lagi, gue kan nol nih soal teknologi, jadi gue harus belajar. Sampai gue ngalamin itu tidur sehari itu cuma 2 jam. 2 jam. Jadi apapun yang gue lakukan untuk pertama kali dan produk yang baru, gue harus membuat diri gue dedikasi ke produk itu. Itu sebuah prinsip yang keren sih bro. Iya, jadi I have to focus. If you don't focus to your own area, and it's not going to be happen. Itu aja sih bro. Jadi keren. Pada saat pembukaan Jadi akhirnya itu berjalan. Dan akhirnya sampai sekarang perusahaan pengadaan itu jalan. Dan kebetulan. Dan hindrance-nya, jadi kayak misalnya di awal, lo mulai, akhirnya pelan-pelan dapat order, terus marginnya kecil. Terus abis itu dapat lagi produk baru. Aduh, gue harus pelajarin dulu nih produk. Setelah itu gue coba masukin produk ini ke target market. Ada yang tembus, ada yang enggak. Iya kan? Berarti tiap kali dapat produk baru pun kita juga harus mempelajari selain produknya, konsumen yang membutuhkannya siapa? Supply and demand. Yes. Dan bahkan kita harus bisa mempelajari gimana caranya menciptakan demand itu di mata konsumen. Benar. Itu 2 hal yang berbeda, membutuhkan dan menciptakan 2 hal yang berbeda. Jadi sekarang ini gue ngerti satu project di mana satu ada institusi, ada 300 kamar, part of hotelnya ada dong. Di mana mereka punya kelas butuh teknologi and smart meeting room and smart glass. Jadi 2 hal ini gue gabungin. Luar biasa. Nah itu yang tadi lu sampaikan, you have to menciptakan demand di mana klien itu membutuhkan. Itu pun pitchingnya lumayan dahsyat bro. Nah itu. Jadi, proses pitching juga kudu sabar bro. Bukan sabar lagi bro. Sabar plus deg-degan. Deg-degan iya. Gol nggak nih? Capek nih gue nih. Ya, yang lucunya gini bro. Jadi gue ketemu di satu tempat. Kita ada meeting di daerah sini dan we went there. Ketemunya nunggunya 3 jam. Ketemu cuma 15 menit bro.
sakit nggak hati ini bro? gue Gua mau marah. gue opposite-nya lu bro. Oh gitu ya? Gue ada zamannya, gue itu kalau dikasih, ada zamannya ya, Ah. gue kalau ketemu orang cuma 15 menit gue bete. Maksudnya gue kayaknya kok nggak dikasih waktu yang lebih lama untuk bisa memperkenalkan atau menyampaikan atau convincing. Right. Tapi di era sekarang, gue justru maunya ketemu orang yang cuma kalau bisa ketemu gue 15 menit. Oh gitu ya? Karena menurut gue, kalau gue di fase gue yang sekarang, itu maksudnya gini. Sebenarnya orang itu pada saat kita ngobrol, ini buat teman-teman juga dan gue yakin lu juga setuju. Sebenarnya kalau kita ketemu klien atau ketemu prospek atau ketemu siapapun, business talknya tuh 10 menit. Yeah, you're right. Yang lainnya tuh human talk. Yeah. How I can connect with you, how you can connect with me. It's a built relationship. Exactly. Right. Jadi kalau gue di fase gue sekarang ya udah, kalau gue bagi menjadi dua. Apa tuh? Pas ketemu gue nggak ngomongin bisnis, gue ngomong human talk aja. Oke. Setelah udah selesai, udah feel connected, Then you open the business talk. next talknya bisnis dan itu nggak lebih dari 20 minutes. Oke. Because I don't need to do the effort of human talk again. Right. Jadi kalau kita ngomong tanam tuai, Yeah. yang gue tanam humannya dulu nih, Yeah. human relationnya dulu. It's about you gain the trust. Iya. Okay. That's what I did also. Iya, gitu. Ya. Tapi pada saat itu 15 menit membuat gue agak, karena lumayan jauh bro. Itu yang capek, nyetir 2 jam, 15 menit suruh pulang. 2 jam, tunggunya 3 jam. Oh, iya. Ketemu 15 menit. Walaupun udah Total 7 jam lah ya. 7 jam 15 menit. itu pengalaman yang keren banget. Karena apa? Itu pengalaman keren buat gue karena di which is company gue. Yeah. Dulu gue pernah mengalami itu, tapi gue bekerja. Ya, jadi nggak begitu kerasa. Enggak, Iya. nampolnya enggak bro. Ini kena banget bro. Kena banget. Nah jadi balik lagi kalau sama Michael, if I may say my new company atau bisa dibilang ranah gue yang baru, gue pun masih belajar kok. I'm still learning. Gue juga masih banyak jatuhnya, masih banyak membuat salah, masih banyak kekurangannya. Tetapi seperti gue sampaikan, it's okay not to be okay. Yeah. The first thing that when you move pasti ada salah, jatuh, bangun. That is the most important yang harus lu lakukan, lu lalui. Yang disebut the moment of process. That you got to respect that, unless otherwise you will Jadi, not be somebody. Umur bisnis lu yang pengadaan ini sekarang exactly udah berapa lama? Man, Umurnya gila men. pengadaan. Di hotel kan 25 tahun, ini more than 25 years man. Kan lu baru buka. Iya 2 tahun man. 2 tahun ya. Iya. Jadi lu bukanya tunggu gue nanyanya begini. Jadi lu itu begitu buka bisnis yang di industri tourism, which is butler service lu itu bebarengan lu buka bersama. Kenapa gue nanya ini penting buat teman-teman yang dengerin juga biar tahu proses. Jadi begini, apakah lu simultan buka atau lu buka satu dulu, lo jalan berapa bulan baru lu dapat kesempatan yang kedua, ini lo ambil kesempatannya? Oke. Jadi pada saat itu gue melihatnya, well I totally agree with you. Maksudnya totally agree adalah pastikan ada yang barengan, ada yang berbeda. Yeah. Gue melihatnya adalah gue punya background klien itu menurut gue bisa gue manfaatkan sebagai profesional area gue. Oke. Itu satu. Oke. Nah dan dirasukin sama teman-teman gue mengenai teknologi dan pengadaan. Akhirnya gue berpikir ini gue punya banyak kesempatan dari hasil 25 tahun gue, harusnya something buat gue, ada sesuatu. Oke. Nah pembukaannya yang satu itu dibuka 1 bulan, satu lagi 1 bulan, perbedaan cuma 1 bulan. Oke, berarti beda 1 bulan, tapi berarti lo jalan bareng lah ya. Bareng. Dan buat seorang hakim Yeah. yang keluar dari comfort zone, melewati masa pandemi, terus merasakan kegagalan waktu masuk ke business food, healthy food, terus akhirnya masih bereksplorasi. Yeah. Kok mikir langsung jalan 2? Oke. Oke. I have my client yang mana orang pengadaan teknologi. Balik lagi, sobat connecting, relationship. Jadi kalau kendaraannya sudah ada
bensinnya ada, mobilnya atau let's say Japanese produk mobil, kenapa nggak dipakai? Plus yang ini mobilnya dari Jepang, yang ini dari Korea contohnya. Dua-duanya kenapa nggak lu bisa pakai? Apakah berat? Pasti berat. Gua berantem di mobil Jepang ini di pengadaan dengan orang-orang yang pengadaan notabene gua orang hospitality. Beda banget. Berbenturan. Yang satu urusannya deal making, satu urusannya melayani. Iya. Gimana? Wah, berbenturan. Jadi ada yang sempat marah, ada yang sempat ya ibaratnya gebrak meja. Ini bukan hospitality. But I understand. But the most important, bisnis itu ujungnya adalah revenue. Yeah. No matter how it is your background, selama you understood the way prosesnya itu, and I believe it can be connect to ujungnya apa? Revenue. That is yang harus saya sampaikan. Jadi bisa dibilang di pengadaan ini itu gue berbenturan dengan orang-orang pengadaan. Jadi mereka they think that I cannot work with Ya pengadaan. karena lo anak new kid on the block soalnya. New kid on the block, man. NKOTB ya kan? NKOTB, man, 90-an. Tapi itu gue rasain, akhirnya gue merenung apa yang mereka sampaikan, gue harus apresiasi. Nah, harus apresiasi, gue bilang okay, go ahead with your own area, but the thing is the management I'm the one who's be controlling. Because why? Because I also have been managed about 475 people. Luar From biasa. dari anak muda sampai yang sudah tua. Jadi punya pengalaman kepemimpinan dan leadership skillnya di situ. Benar. Iya. Itu, dan akhirnya project pertama gue, gue nggak nyangka gue new kid on the block, dan gue bukan orang pengadaan, Bukan orang yang berpengaruh juga di dalam lingkungan itu. errol, Iya. tidak. Dan akhirnya gue mendapatkan project di mana project itu seharusnya orang-orang yang dekat dengan mereka yang dapat. Iya. Within Seharusnya. But the thing is I have to convince first kepada diri gue, mampu nggak? Iya. Kenapa? Karena ini klien besar. Dan kedua, Lu bisa deliver nggak? Lu bisa Benar. maintain quality service-nya nggak? Gitu. Exactly. Dan kedua adalah dengan my team. They are not my staff, but they are my team, my associate, which I also have to support. Iya. So it mean apapun keputusan mereka selama belum crucial itu I have no problem at all. Until my client said okay, itu kita ada bertujuh presentasi. Gua kaget. Maksudnya kaget, gue belum siap. Kita dipanggil. Pada saat dipanggil itu semua urusan administrasi kita belum beres. Nah, kacau itu. Itu kacau itu. Kacau. Ya. Jadi balik lagi itu pengalaman yang sangat mahal. Jadi tapi kliennya respect. Ya, tapi itu yang harus dilakukan karena kita nggak bisa selalu perfect kan. Nggak Chicken bisa. and egg antara administrasinya atau kerjaannya, dua-duanya dibutuhkan. Jadi mereka berpikir mereka suka produk kita, udah gitu oke, panggil tuh orang, kita datang kan. Begitu dibuka adminnya, ini ada 4 admin yang belum kita rapikan. But itu pelajaran sangat mahal. Betul. You have to prepare A sampai Z before you go to the battle. Betul. Setuju. Gitu. Mantap itu. Ya, dan dari kesalahan itu kita memperbaiki dan dapatlah. Mereka melihat bahwa kita anak-anak muda, walaupun gue belum terlalu tua sih, mereka consider me as a young man. Setuju. Dan puji Tuhan lo udah berhasil tembus dalam 2 tahun 50 sampai 100 M lah ya. Amin. Amin. Ya, Sibuk doang tapi nggak produktif. benar. Ya, itu aja sih. Oke, tapi dia depan kamera ngomongnya beda, belakang kamera ngomongnya beda. Gue spill lagi nih. Buat dia, buat seorang hakim, work smart sama work hard tuh beda. Work hard to work smart itu goalnya dia. Work hard to build your skill, experience, and network. Work smart to make money without using your money. Oh, itu yang dia terima. Dan akhirnya kebuka deh. Gue suka tuh cerita lo kayak kemarin lo sempat ngomong sama gue, Nil, lo kasih contoh gitu, analogi lo tuh kayak lo kalau nyewa Alphard berapa sih gitu kan, tapi sama gue bisa semahal ini karena, nah itu yang gue suka tuh, lo ceritain dong. Oke. Jadi